Seorang siswi berusia 19 tahun asal Polandia datang ke Indonesia hanya untuk perjalanan singkat selama 1 bulan. Namun, sejak saat itu, hidupnya berubah untuk selamanya. Rencana awalnya hanyalah mengunjungi kakak perempuannya yang telah menikah dan menetap di Jakarta, lalu pulang setelah sebulan berlalu. Pasar-pasar tradisional yang asing, bahasa yang sama sekali tidak ia mengerti, dan gaya hidup yang sangat berbeda hampir saja membuatnya menyerah dan frustrasi di awal kedatangannya. Namun, ketika ia berdiri di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk pulang, air mata berlomba-lomba membasahi pipinya. Bagaimana bisa perjalanan 1 bulan ini berubah menjadi komitmen seumur hidup? Mari kita dengarkan kisah yang sangat mengharukan ini. Di bulan Desember yang dingin di Warsawa, Katarzyna, atau yang akrab disapa Katia, seorang gadis berusia 19 tahun yang baru saja akan lulus SMA, menerima hadiah kejutan dari kakak iparnya. Pada malam Natal, saat seluruh keluarga duduk berkumpul di meja makan, kakak iparnya yang bernama Bima Saputra memanggilnya dengan lembut dan menyodorkan sebuah amplop. "Tidakkah kamu ingin melihat di mana kakakmu tinggal?" Senyum hangat kakak iparnya yang menyertai kata-kata itu memancing rasa penasaran Katia untuk membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat tiket pesawat menuju Indonesia. Katia terpaku dan tak bisa berkata-kata. Sudah 3 tahun berlalu sejak kakaknya menikah dengan pria Indonesia dan menetap di Jakarta. Namun, Katia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk pergi ke kepulauan yang sangat jauh itu. Bagi Katia, Indonesia terasa seperti dunia lain. Teman-teman sekelasnya di sekolah sering membicarakan drama Asia dan makanan tropis, tetapi ia tidak pernah tertarik dengan hal-hal tersebut. Batik dan sabun lokal beraroma rempah yang selalu dibawa oleh kakak iparnya setiap kali pulang ke Polandia memang unik, tetapi ketertarikannya hanya sebatas itu. "Bolehkah aku benar-benar pergi?" Katia merasa sangat antusias sekaligus gugup. Ia belum pernah bepergian sendirian ke tempat sejauh itu, dan ia sama sekali tidak mengerti bahasa di sana. Namun, membayangkan akan bertemu kakaknya dan keponakannya yang lahir 3 tahun lalu, Katia memutuskan untuk memberanikan diri. Keponakannya kini sudah berusia 2 tahun dan ia belum pernah melihatnya secara langsung. Bima menyadari kekhawatiran Katia dan berkata, "Jangan khawatir, kakakmu akan mengajakmu berkeliling ke berbagai tempat. Bersantailah selama 1 bulan di sana." Merasakan pengertian dari kakak iparnya, Katia pun memantapkan hatinya. 2 minggu kemudian, Katia tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah menempuh penerbangan yang panjang, perasaannya campur aduk antara harapan dan kegugupan. Saat melangkah keluar dari pintu kedatangan, ia melihat kakaknya melambaikan tangan sambil menggendong keponakan kecilnya. Kakaknya, yang sudah lama tidak ia temui, terlihat jauh lebih bahagia dan nyaman dari sebelumnya, dengan binar kebahagiaan yang memancar di wajahnya. "Katia." Suara hangat kakaknya seolah menghapus semua rasa lelah akibat perjalanan panjang. Keponakan kecilnya menatap bibinya yang baru pertama kali ia lihat dengan mata bulat yang penuh rasa ingin tahu. Hati Katia langsung luluh melihat balita yang begitu menggemaskan itu. Namun, sejak hari pertama, kejutan budaya, culture shock, datang bertubi-tubi. Pergerakan orang-orang yang begitu cepat dan padat di stasiun MRT dan Transjakarta sangat tidak biasa baginya. Aroma makanan di jalanan jauh lebih menyengat daripada yang ia bayangkan. Ia tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan kakaknya, bahkan saat berbelanja di supermarket. Meskipun ia bertanya dalam bahasa Inggris, seringkali orang-orang tidak sepenuhnya mengerti. Hal ini membuat Katia merasa sangat tertekan. Mengapa semua orang bilang Indonesia itu sangat indah? Katia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Budaya yang begitu dipuja oleh teman-temannya di Polandia sama sekali tidak terlihat keindahannya di matanya. Sebaliknya, ia merasakan tekanan yang berat di lingkungan yang asing ini. Setiap hari, kakaknya mengajaknya berkeliling ke berbagai tempat, ke gedung-gedung modern di SCBD, bangunan-bangunan peninggalan kolonial di Kota Tua, dan mal-mal mewah di Jakarta Pusat. Banyak foto yang diambil dan banyak barang yang dibeli, tetapi perasaan Katia tidak juga membaik. Ia tidak bisa melihat keindahan sejati Indonesia jika hanya berkunjung sebagai seorang turis. Makanan juga menjadi tantangan besar.
Ia mencoba hidangan-hidangan terkenal seperti rendang sapi, soto babat, dan gudeg nangka. Namun, rasa rempahnya yang kuat benar-benar tidak cocok dengan lidahnya. Meskipun kakaknya terus membujuknya bahwa ia akan terbiasa perlahan-lahan, Katia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ia sanggup bertahan selama 1 bulan penuh. 1 minggu setelah kedatangannya, Katia semakin menarik diri. Bahasa dan budaya yang tidak familiar, ditambah ritme kehidupan yang cepat, memberinya beban mental yang berat. Sempat terlintas di benaknya untuk menyerah dan pulang saja. Tetapi ia tidak berani menunjukkannya kepada kakaknya. Kakaknya sepertinya menyadari perasaan Katia. Menjelang akhir pekan, kakaknya mulai mengajaknya keluar dari pusat hiruk-pikuk Jakarta modern, membawanya ke pasar tradisional di Pasar Senen dan pusat kuliner malam di kawasan Kemang. Kakaknya berusaha menunjukkan sisi dan wajah lain dari Indonesia. Pengalamannya, terutama di pasar tradisional, meninggalkan kesan yang mendalam bagi Katia. Suatu malam di deretan penjual makanan di Kemang, saat kakaknya sedang menggendong keponakannya, Katia berjalan-jalan sendirian di antara kios-kios. Seorang nenek penjual buah melihatnya dan tersenyum ramah. Nenek itu menyodorkan sebuah mangga harum manis yang sudah matang. Meskipun nenek itu tahu bahwa Katia adalah orang asing dan tidak bisa berbahasa Indonesia, ia tetap memperlakukannya dengan sangat hangat. "Terima kasih," ucap Katia dengan bahasa Indonesia yang patah-patah. Senyum nenek itu semakin lebar sambil berkata, "Cantik sekali kamu, nak." Nenek itu bahkan memberinya beberapa buah jeruk nipis secara cuma-cuma. Pada detik itu, hati Katia terasa menghangat. Ia menyadari bahwa meskipun bahasa tidak bisa dipahami, perasaan dan ketulusan tetap bisa tersampaikan. Namun, masih ada jarak yang belum bisa ia hilangkan sepenuhnya. Kota ini tampak modern dan terus berkembang. Tetapi ia tidak bisa memahami apa yang ada di dalam hati orang-orang yang tinggal di sana. Cerita-cerita indah dan romantis tentang negara ini terasa sangat jauh dari kenyataan yang ia hadapi. Pada saat itulah, sebuah pertemuan yang ditakdirkan menanti Katia. Pusat kebudayaan tempat kakaknya sering berkegiatan sedang mengadakan acara pertukaran internasional, dan kakaknya mengundang Katia. Awalnya ia enggan pergi, tetapi ia tidak bisa menolak bujukan kakaknya. Acara tersebut pada dasarnya diadakan untuk pertukaran budaya bagi para warga negara asing. Setibanya di lokasi, orang-orang dari berbagai negara Amerika, Jerman, Vietnam, dan lainnya berkumpul dan berinteraksi dengan gembira bersama penduduk lokal. Di sana, ada seorang pria yang sangat menarik perhatian. "Halo, saya Reza Pratama." Sapanya dengan bahasa Inggris yang sangat fasih. Ia adalah seorang pemuda Indonesia berusia 20-an yang memperkenalkan dirinya sebagai sukarelawan yang membantu warga asing. Ini adalah pertama kalinya Katia benar-benar mengobrol panjang lebar dengan seorang pria Indonesia, dan ia langsung merasakan perbedaan yang nyata. Reza sangat baik hati. Ketika mengetahui bahwa Katia berasal dari Polandia, ia menunjukkan pengetahuan dan ketertarikan yang luar biasa terhadap sejarah dan budaya Polandia. "Negara kelahiran Chopin adalah negara yang sangat indah," kata Reza. Ketertarikannya yang tulus membuat perasaan Katia menjadi jauh lebih hangat. Hari itu, Reza menceritakan kepada Katia bagaimana Indonesia telah melewati berbagai rintangan sejarah dan mencapai perkembangan yang luar biasa dalam waktu yang relatif singkat. Mendengarkan tentang semangat masyarakat Indonesia, semangat gotong royong yang pantang menyerah di tengah kesulitan, Katia merasa sangat tersentuh. "Kami orang Indonesia sangat tangguh. Kami tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Kami akan selalu bangkit kembali." Kata-kata Reza penuh dengan kebanggaan. Pada saat itu, Katia mulai memandang Indonesia sebagai tempat dengan sejarah dan budaya yang hidup, bukan sekadar destinasi wisata. Setelah acara selesai, Reza mengundang Katia untuk mengunjungi Museum Nasional dan monumen bersejarah di Jakarta. Kakaknya pun menyetujuinya. "Itu kesempatan yang sangat bagus, pergilah." Beberapa hari kemudian, Katia pergi bersama Reza ke Taman Makam Pahlawan dan Museum Kebangkitan Nasional. Pameran-pameran di sana memberikan kejutan emosional yang besar bagi Katia. Ketika melihat kisah para pemuda yang mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan kemerdekaan, ia tidak bisa menahan air matanya. Karena sejarah penderitaan yang panjang,
Sekarang saya lebih memahaminya. Sepertinya saya mulai sedikit mengerti, ucap Katia kepada Reza. Sejak saat itu, ia bukan lagi sekadar turis biasa. Ia mulai memandang Indonesia sebagai seorang pengamat sejati, dan pusat dari perubahan pola pikirnya ini adalah kehadiran Reza. Setelah mengenal Reza, kehidupan Katia di Indonesia berubah 180 derajat. Setiap hari, ia merasakan kegembiraan dalam menemukan hal-hal baru. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya, Reza selalu meluangkan waktu untuk menemani Katia menjelajahi berbagai sudut Jakarta. Namun kali ini, bukan lagi tempat-tempat wisata mewah, melainkan tempat-tempat keseharian di mana masyarakat Indonesia benar-benar menjalani hidup. Di kawasan pesisir Ancol, mereka makan sate usus, sate taichan, minum es teh manis, dan mengobrol hingga larut malam. Di kafe-kafe yang buka 24 jam, ia melihat para mahasiswa yang belajar dengan sangat serius. Di dalam MRT dan Transjakarta, ia melihat anak-anak muda yang selalu sigap memberikan tempat duduk mereka kepada lansia dan ibu hamil. Melihat pemandangan ini, Katia perlahan-lahan memahami wajah asli masyarakat Indonesia. Dulu saya merasa transportasi di sini sangat semrawut dan membuat stres. Sekarang saya mengerti bahwa di baliknya ada kepedulian yang nyata, kata Katia kepada Reza. Reza tersenyum dan menjawab, orang Indonesia mungkin terlihat santai di luar, tetapi di dalam hati mereka sangat hangat. Hal yang paling menyentuh hati Katia adalah saat ia melihat pertunjukan pengamen jalanan di kawasan Blok M. Ada sekelompok anak muda yang bermain gitar dan bernyanyi, dan orang-orang yang lewat berhenti untuk bertepuk tangan dan memberikan dukungan. Meskipun bahasanya berbeda, momen kebersamaan melalui musik itu benar-benar menggetarkan hatinya. Orang Indonesia punya budaya untuk selalu mendukung mimpi orang lain. Saat melihat orang lain berusaha keras, kamu secara otomatis ingin mendukung mereka. Jelas Reza. Mendengarkan penjelasan Reza, Katia menyadari bahwa Indonesia bukan hanya negara dengan perkembangan ekonomi, melainkan tempat di mana hati manusianya berdetak dengan kehangatan. Prasangkanya terhadap makanan lokal pun perlahan menghilang. Reza membawanya ke sebuah warung Tegal, warteg kecil yang dikelola oleh seorang nenek di dalam gang sempit. Nasi rames dengan lauk ayam kecap, sambal, dan acar di sana terasa sangat otentik. Rasa gurih dan manis yang dimasak dengan penuh cinta membuat Katia berpikir, inilah rasa Indonesia yang sesungguhnya. Nenek pemilik warung tahu bahwa Katia adalah orang asing, tetapi ia terus berkata, ayo makan lagi, tambah lagi, nak, sambil terus mengeluarkan lauk pauk tambahan. Meskipun Katia tidak memahami bahasanya, kasih sayang itu tersampaikan dengan sempurna. Katia mengaku bahwa pada hari itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kehangatan orang Indonesia mengalir dalam dirinya. Suatu Sabtu sore, Reza membawa Katia berjalan-jalan ke kota tua Batavia. Di ruang di mana tradisi masa lalu dan modernitas bertemu, Katia merasakan kedalaman budaya Indonesia. Mereka duduk minum wedang jahe hangat dan mengobrol tentang tata krama serta budaya lokal. Malam harinya, mereka berjalan-jalan di dekat gedung pencakar langit di Bundaran HI, berbicara sambil menatap gemerlap cahaya kota Jakarta. Indonesia mungkin tidak sempurna, tetapi memiliki pesona keindahannya sendiri. Orang-orang di sini sangat menghargai tradisi sambil terus merangkul modernitas, ucap Reza. Kata-katanya sangat membekas di hati Katia. Ia sadar, ia mulai jatuh cinta pada tempat ini. Malam itu juga, Katia mengakui perasaannya kepada kakaknya. Kak, sepertinya aku mulai menyukai Indonesia. Awalnya semuanya terasa asing dan tidak nyaman, tapi sekarang, aku bisa merasakan ketulusan hati orang-orang di sini. Kakaknya tersenyum bahagia. Itu karena kamu bertemu orang baik seperti Reza. Namun, waktu berlalu dengan sangat cepat. Katia sudah berada di Indonesia selama 3 minggu. Dan, dalam waktu 1 minggu lagi, ia harus kembali ke Polandia. Kesedihan mulai menyelimuti hatinya. Alangkah sayangnya, ia harus pergi justru ketika ia baru saja memahami keindahan sejati Indonesia. Reza juga memahami kegundahan Katia. Di minggu terakhir, ia berusaha lebih keras untuk menemaninya. Mereka naik ke dek observasi Monas untuk melihat pemandangan malam Jakarta dari atas dan berjalan-jalan di sekitar Teluk Jakarta, menikmati angin malam yang indah. Apakah kamu benar-benar harus pergi? Tanya Reza dengan hati-hati.
Katia merasakan hal yang sama, tetapi realitas menunggunya. Ada ujian masuk universitas di Polandia, dan orang tuanya juga pasti mengkhawatirkannya. Meskipun aku harus pergi sekarang, aku pasti akan kembali suatu hari nanti. Katia berusaha menunjukkan keceriaan, tetapi hatinya bimbang. Ia tidak tahu kapan ia bisa kembali ke Indonesia. Di malam terakhir, saat dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Katia termenung. Sungguh luar biasa, bahwa dirinya yang sebulan lalu sangat ingin pulang kini justru menangis karena tidak ingin pergi. Dan pusat dari semua perubahan ini adalah Reza, pria dengan hati yang begitu hangat. Kembali ke Polandia, Katia mengalami kebingungan yang luar biasa. Pemandangan Warsawa yang biasanya akrab, kini terasa begitu asing. 1 bulan yang ia habiskan di Indonesia terasa seperti mimpi indah yang tidak nyata. Orang tua dan teman-temannya bertanya tentang perjalanannya, tetapi Katia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Saat ditanya bagaimana keadaan di Indonesia, ia hanya bisa menjawab, sangat baik. Sejujurnya, perasaan dan pengalaman mendalam selama sebulan itu terlalu kompleks untuk diungkapkan dengan kalimat sederhana. Terutama pertemuannya dengan Reza dan kehangatan orang-orang Indonesia yang ia kenal melaluinya. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Selama mempersiapkan ujian masuk universitas, pikirannya selalu tertuju pada Indonesia. Meskipun ia dan Reza bertukar pesan setiap hari, perbedaan waktu membuat mereka tidak bisa langsung membalas. Setiap kali hal itu terjadi, kerinduan Katia pada Indonesia semakin menggebu. Bahkan setelah ia diterima di jurusan hubungan internasional di Universitas Warsawa, hatinya tetap tidak tenang. Di dalam kelas, ingatannya selalu melayang ke Indonesia. Saat kelas sejarah Asia berlangsung, ia menyimak dengan sangat serius setiap kali sejarah Indonesia dibahas. Ia juga mulai meminjam dan membaca banyak buku tentang Indonesia di perpustakaan. Pada saat itulah, ia mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Universitasnya memiliki program pertukaran pelajar ke negara-negara di Asia, termasuk Universitas Indonesia, UI, dan Universitas Gadjah Mada, UGM. Jantung Katia berdegup sangat kencang. Ini dia kesempatannya. Namun persaingannya sangat ketat. Hanya ada 2 kursi untuk Indonesia, tetapi pelamarnya lebih dari 20 orang. Semuanya harus sempurna. Nilai, kemampuan bahasa, esai, dan wawancara. Pada semester pertama, Katia belajar bahasa Indonesia dengan tekad baja. Ia bergabung dengan kelas bahasa di Pusat Kebudayaan dan mengasah kemampuannya dengan menonton film, sinetron, dan berita Indonesia secara online. Reza di Indonesia juga membantunya. Mereka berlatih percakapan bahasa Indonesia lewat panggilan video, dan Reza menjelaskan detail budaya kepadanya dengan sabar. "Apakah kamu benar-benar ingin kembali ke sini?" Saat Reza bertanya, tanpa ragu Katia menjawab, "Ya, aku harus kembali. Aku ingin benar-benar menjalani hidup di Indonesia." Mendengar jawaban itu, ekspresi wajah Reza langsung cerah. Akhirnya, hari wawancara tiba. Di hadapan para profesor, Katia dengan sepenuh hati menjelaskan mengapa ia ingin pergi ke Indonesia dan apa yang ingin ia pelajari di sana. "Indonesia bukan sekadar tempat wisata bagi saya. Di sana saya merasakan kehangatan manusianya dan merasakan kedalaman budayanya yang sejati. Oleh karena itu, saya ingin tinggal lebih lama dan memahami budayanya secara komprehensif." Seminggu kemudian, hasilnya diumumkan. Ketika Katia melihat namanya di daftar peserta yang diterima, air matanya tumpah tak tertahankan. Ia mendapat kesempatan untuk belajar di Indonesia selama 1 tahun. Ia segera menelepon Reza. "Benarkah?" "Selamat, Katia." Terdengar suara Reza yang sangat bahagia di seberang sana. "Sekarang kamu bukan lagi turis, melainkan seorang mahasiswa. Kamu akan mendapatkan pengalaman yang sama sekali berbeda." Setelah menyelesaikan semester keduanya, Katia kembali naik pesawat menuju Indonesia. Perasaannya kali ini sangat berbeda dibandingkan setahun yang lalu. Lebih dari sekadar gugup, tekadnya kini sangat kuat. Kali ini ia akan benar-benar hidup di Indonesia. Setibanya di Soekarno-Hatta, Reza sudah menunggu. Penampilannya terlihat lebih dewasa sejak terakhir kali mereka bertemu. "Senang melihatmu lagi," sapa Reza lembut. Katia menjawab, "Kali ini, aku akan tinggal untuk waktu yang lama." Saat menata barang bawaannya di Asrama Makara Universitas Indonesia,
Katia menetapkan tujuan baru. Tahun ini, ia tidak hanya akan belajar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dan yang terpenting, ia berharap hubungannya dengan Reza akan semakin dalam. Minggu pertama diisi dengan kesibukan orientasi dan pemilihan mata kuliah. Ia bertemu dengan mahasiswa pertukaran dari berbagai negara dan mendapat teman-teman baru. Namun, perhatian utama Katia tetap tertuju pada budaya dan orang-orang Indonesia. Bulan pertama sebagai mahasiswa pertukaran penuh dengan tantangan. Kali ini ia bukan turis dan ia benar-benar merasakan keseharian kehidupan nyata di Indonesia. Kuliah, tugas menumpuk, dan persiapan ujian. Meskipun ini kehidupan mahasiswa yang normal, semuanya adalah hal baru bagi Katia. Kelas-kelas yang dibawakan dalam bahasa Indonesia ternyata jauh lebih sulit dari perkiraannya. Walaupun ia lancar dalam percakapan sehari-hari, perbendaharaan kata akademisnya belum cukup. Ia sering begadang di perpustakaan, menerjemahkan materi menggunakan kamus. "Beritahu aku kalau kamu kesulitan," kata Reza dengan nada khawatir. Namun Katia menolak untuk menyerah. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk benar-benar memahami Indonesia. Saat mengerjakan proyek kelompok bersama mahasiswa lokal, ia perlahan-lahan mulai memahami pola pikir dan etos kerja anak muda Indonesia. Hal yang paling membuatnya kagum adalah dedikasi mereka. Katia takjub melihat teman-teman kampusnya belajar hingga larut malam dan berusaha keras mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Sesuatu yang terasa berbeda dengan atmosfer mahasiswa di Polandia. Anak-anak muda di sini memiliki tujuan yang sangat jelas untuk masa depan mereka. Teman sekamarnya, Putri Maharani, seorang mahasiswi junior jurusan manajemen bisnis, menjadi sahabat karibnya. Putri menunjukkan kepada Katia bagaimana kehidupan nyata seorang gadis muda di Indonesia. Mereka sering makan sate taichan bersama di kawasan Senayan, bergosip tentang asmara, dan pergi berbelanja di mal-mal elit di Jakarta Selatan, belajar tentang tren terkini di Indonesia. "Katia, kamu punya pacar orang Indonesia ya?" Pertanyaan Putri membuat pipi Katia merona merah. Hubungannya dengan Reza masih berada di area abu-abu. Meskipun sudah jelas mereka saling menyukai, mereka belum resmi berpacaran. Setelah mulai terbiasa dengan kehidupan kampus, Katia memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Ia bekerja setiap akhir pekan di sebuah kedai kopi di dekat kampus UI Depok. Meskipun awalnya ia kesulitan, bahasa Indonesianya perlahan menjadi sangat lancar dan ia mendapatkan pengalaman sosial yang berharga. Banyak pelanggan yang memuji kelancaran bahasa Indonesianya. "Asal dari mana, Mbak? Pintar sekali bahasa Indonesianya." Setiap kali mendengar pujian itu, Katia merasakan pencapaian yang luar biasa. Ia merasa selangkah demi selangkah telah diterima menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Hubungannya dengan Reza pun berkembang secara natural. Pada awalnya, Reza hanyalah pemandu wisata yang baik hati. Namun kini, mereka sangat dekat dan selalu berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Meski sibuk bekerja, Reza selalu meluangkan waktu untuk menemuinya. Suatu sore di musim kemarau, saat mereka berjalan-jalan menikmati matahari terbenam di Pantai Ancol, Reza berbicara dengan sangat hati-hati. "Katia, maukah kamu menjadi kekasihku?" Katia tersenyum dan menjawab dengan mata berkaca-kaca. "Itulah yang selama ini aku pikirkan." Sejak hari itu, mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Namun, di saat yang sama, kekhawatiran pun mulai bermunculan. Masa pertukaran pelajar Katia hanya berlangsung 1 tahun, dan ia harus kembali ke Polandia setelah itu. Lalu, bagaimana selanjutnya? Ketakutan akan masa depan yang jaraknya ribuan kilometer mulai menghantui. Tetapi mereka sepakat untuk menghargai setiap momen yang ada saat ini. Memasuki musim penghujan pengganti musim dingin, Katia mengalami wajah lain dari Indonesia. Udara menjadi lebih sejuk. Rintik hujan sering membasahi jalanan Jakarta. Orang-orang berlindung di bawah tenda sambil membeli jagung bakar hangat dan ubi cilembu dari pedagang kaki lima. Ia sangat menyukai suasana pasar malam di musim hujan. Semangkuk bubur ayam panas dan sate padang pedas selalu berhasil menghangatkan tubuhnya. Sejak tiba di Indonesia, ia telah bertemu banyak orang baik. Keluarga kakaknya, Reza, Putri, pemilik kedai kopi tempatnya bekerja, serta teman-teman sekelasnya. Mereka semua menerima Katia
dengan tangan terbuka. Katia mendapatkan pengalaman spesial saat merayakan Natal dan Tahun Baru di Indonesia. Ia diperkenalkan kepada keluarga Reza. Awalnya, ia sangat gugup, tetapi orang tua Reza menyambut kekasih asing putra mereka dengan sangat hangat. "Reza sering sekali bercerita tentangmu," kata ibu Reza sambil tersenyum ramah. "Kapan-kapan, tolong masakkan makanan Polandia untuk kami ya." Katia sangat tersentuh. Perasaan diterima sebagai bagian dari sebuah keluarga Indonesia sungguh menghangatkan jiwanya. Namun waktu terus berlari. Masa pertukaran pelajarnya sudah setengah jalan. Dalam 6 bulan, ia harus kembali ke Polandia. Perasaan Katia menjadi semakin rumit. Di paruh kedua masa studinya, Katia menyelami Indonesia dengan lebih dalam. Kini ia tidak lagi merasa seperti mahasiswa asing, melainkan merasa benar-benar menjadi bagian dari masyarakat ini. Bahasa Indonesianya sudah sangat fasih, dan ia bisa berdiskusi bebas dengan para profesor. Ia sangat mengingat hari di mana ia mempresentasikan makalah di kelas sejarah Indonesia. Ia membawakan topik perbandingan sejarah modern antara Polandia dan Indonesia. Isinya membahas tentang kesamaan kedua negara yang sama-sama menderita di bawah penjajahan bangsa asing yang kuat, namun pada akhirnya berhasil berjuang mempertahankan kemerdekaan mereka. Setelah presentasinya selesai, profesor dan seluruh teman sekelasnya bertepuk tangan riuh. Itu presentasi yang sangat menggugah. Saya tidak pernah menyangka seorang warga asing bisa melihat sejarah bangsa kita dengan pemahaman yang begitu mendalam, puji profesornya. Mendapat pujian tersebut, Katia merasakan kebanggaan yang luar biasa. Pada detik itu, ia merasa dirinya benar-benar berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan Indonesia dan Polandia. Hubungannya dengan Reza semakin erat. Setiap akhir pekan, mereka berkencan di berbagai tempat di Jakarta. Namun kini, mereka lebih memilih tempat-tempat biasa daripada destinasi wisata. Mereka berbelanja sayur di pasar tradisional dan memasak bersama di rumah Reza, menikmati kebahagiaan sederhana selayaknya pasangan normal. "Pangsit Polandia, pierogi buatanmu benar-benar enak. Katia," puji Reza. Katia tertawa menanggapi, "Ayam kecap buatanmu juga sangat lezat." Melalui pertukaran budaya dalam keseharian ini, mereka semakin dekat. Namun masalah realitas mulai membayangi. Setelah program pertukarannya selesai, Katia harus pulang ke Polandia untuk menyelesaikan gelar sarjananya. Sementara itu, Reza harus melanjutkan karier pekerjaannya di Indonesia. Tantangan berat dari hubungan jarak jauh antar benua mulai menekan mereka. "Apa yang akan kamu lakukan nanti?" tanya Putri dengan nada khawatir. Katia tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Meski ia sangat yakin dengan cintanya pada Reza, ia tidak tahu langkah apa yang harus ia ambil. Tepat pada saat keputusasaan mulai melanda, sebuah kesempatan tak terduga muncul. Ia mendengar bahwa ada sebuah perusahaan Polandia yang sedang mencari pekerja magang di kantor cabang mereka di Indonesia. Posisi tersebut bertanggung jawab untuk penerjemahan dan pertukaran budaya antara Polandia dan Indonesia. Ini dia. Jantung Katia berdebar kencang. Jika ia bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan itu, ia mungkin bisa tinggal lebih lama di Indonesia. Ia segera menyusun resume dan mengirimkan lamarannya. Sambil mempersiapkan diri untuk wawancara, Katia memikirkan masa depannya dengan sangat serius. Apakah ia benar-benar ingin tinggal di Indonesia? Ataukah ia hanya ingin bersama Reza? Jawabannya sangat jelas. Ia benar-benar mencintai Indonesia. Dan ia ingin membangun masa depannya di sini. Pada hari wawancara, Katia menunjukkan semua persiapannya dengan penuh semangat. "Saya ingin menjadi jembatan yang menghubungkan Polandia dan Indonesia. Sebagai seseorang yang sangat memahami kedua negara ini, saya ingin berkontribusi dalam pertukaran budaya yang nyata." Kata-kata itu meluncur tulus dari lubuk hatinya. 1 minggu kemudian, saat ia menerima surat penerimaan, acceptance letter, Katia merasakan kebahagiaan yang bercampur aduk. Ia segera menyampaikan kabar gembira ini kepada Reza. "Benarkah? Selamat, Katia. Kita bisa bersama lebih lama sekarang." Reza turut bahagia dengan sepenuh hati. Namun, menyampaikan kabar ini kepada orang tuanya di Polandia bukanlah hal yang mudah. Melalui panggilan video, Katia berbicara dengan hati-hati. "Ayah, Ibu, aku mendapat kesempatan kerja yang sangat bagus di Indonesia. Aku ingin tinggal lebih lama di sini dan mengumpulkan pengalaman.
Apakah itu benar-benar keputusan yang baik, nak? Suara ayahnya terdengar cemas. Kamu sendirian di tempat yang sangat jauh. Kami sangat khawatir. Ibunya pun merasakan hal yang sama. Namun, melihat tekad bulat di mata Katia, orang tuanya akhirnya memutuskan untuk mendukungnya. Menjelang akhir masa pertukaran pelajarnya, Katia menengok kembali 1 tahun yang telah ia lalui di Indonesia. Ia merasa telah berubah sepenuhnya dibandingkan saat pertama kali tiba. Bukan hanya kemahiran bahasanya, pola pikirnya pun telah berkembang jauh. Kini ia merasa seperti seorang profesional internasional yang memiliki perpaduan kekuatan mental orang Indonesia dan Polandia. Pada pesta perpisahan bersama teman-teman Indonesianya, Katia sangat terharu. Terima kasih Katia, kami juga belajar banyak hal tentang Polandia darimu. Syukurlah kamu akan kembali bekerja di Indonesia nantinya. Kata-kata hangat dari teman-temannya terukir abadi di hatinya. Katia memang harus kembali ke Polandia sebentar untuk menyelesaikan sisa studinya dan lulus. Namun, hatinya sudah sepenuhnya tertinggal di Indonesia. Semester terakhirnya di Warsawa berlalu dengan sangat cepat. Tentu saja, topik skripsinya adalah tentang Indonesia. Ia menulis analisis tentang korelasi antara pembangunan ekonomi dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Proses penulisan skripsi ini membuat pemahaman Katia tentang Indonesia menjadi semakin tajam. Menganalisis fondasi budaya dan nilai-nilai gotong royong yang tersembunyi di balik pertumbuhan ekonomi ternyata sangat menarik. Dosen pembimbingnya memuji kedalaman risetnya. Setiap hari, ia dan Reza terus berkomunikasi lewat video call. Meskipun perbedaan waktu terkadang melelahkan, cinta mereka tak sedikit pun memudar. Cepatlah kembali. Indonesia menunggumu, kata Reza, yang selalu membuat Katia semakin tidak sabar untuk segera pulang. Akhirnya, hari kelulusan universitas tiba. Orang tua dan teman-temannya berkumpul untuk memberikan selamat. Namun pikiran Katia sudah melintasi benua, terbang kembali ke Indonesia. Di pesta kelulusan, teman-temannya mengucapkan selamat tinggal. Jadi kamu benar-benar akan menetap di Indonesia? Kapan kita bisa bertemu lagi? Walaupun perpisahan itu menyedihkan, harapan Katia akan kehidupan barunya jauh lebih besar. Di beberapa minggu terakhirnya di Polandia, Katia menghabiskan waktu yang sangat berharga bersama keluarganya. Berbahagialah, anakku, kata ibunya sambil menangis memeluknya. Jangan pernah lupa bahwa kamu adalah anak kami meskipun kamu berada di Indonesia, tambah ayahnya dengan suara bergetar. Dengan bekal cinta dan dukungan penuh dari keluarganya, Katia kembali menaiki pesawat menuju Indonesia. Kali ini, ia bukan turis atau mahasiswa pertukaran, melainkan seorang tenaga profesional yang siap memulai kehidupan baru. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Reza sudah berdiri di sana membawa sebuket bunga. Kamu benar-benar sudah kembali. Saat melihat senyum Reza yang bersinar, Katia menyadari bahwa ia telah benar-benar pulang ke rumah. Di hari pertama bekerja di perusahaan barunya, Katia merasa gugup, namun ia bertekad kuat. Ia bertanggung jawab atas program pertukaran budaya dan penerjemahan. Rekan-rekan kerjanya sangat mengapresiasi pemahaman mendalam Katia tentang kedua budaya. Berkat Katia, komunikasi dengan klien dari Polandia berjalan sangat lancar, puji manajernya yang membuat Katia merasa sangat dihargai. Ia benar-benar merasa telah menjadi jembatan nyata bagi kedua negara. Setelah terbiasa dengan ritme kerjanya, Katia mulai menikmati kehidupan keseharian di Jakarta secara utuh. Berdesakan di KRL, makan malam bersama rekan kantor, kencan di akhir pekan semuanya terasa sangat natural. Kini ia merasa seperti orang Indonesia sejati. Hubungannya dengan Reza pun semakin kuat tanpa adanya bayang-bayang ketakutan akan perpisahan akibat jarak. Mereka kini bisa merencanakan masa depan berdua. Suatu Sabtu malam, saat mereka sedang berjalan-jalan di tepi pantai Mutiara, Reza tiba-tiba berlutut dan melamarnya. Katia, maukah kamu menikah denganku? Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Katia menangis mendengar kata-kata tulus dari pria yang dicintainya dan menjawab tegas, ya. Pada detik itu, cahaya matahari terbenam di Teluk Jakarta terlihat jauh lebih indah dari biasanya. Selama masa persiapan pernikahan, Katia belajar banyak hal tentang budaya dan ritual pernikahan adat Indonesia, serta cara membina hubungan dengan keluarga mertua.
Meskipun awalnya terasa rumit, keluarga Reza membimbing dan menerimanya dengan sepenuh hati, sehingga ia cepat beradaptasi. Cantik sekali menantu kita ini, puji ibu mertuanya saat sesi fitting baju, membuat Katia sangat terharu. Rasanya sungguh luar biasa menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia. Orang tua Katia di Polandia pun terbang ke Jakarta untuk menghadiri pernikahan tersebut. Ini menjadi momen bersejarah di mana dua keluarga dari budaya yang sangat berbeda bersatu. Perusahaan Katia juga merayakan pernikahannya. Kamu sekarang benar-benar sudah jadi orang Indonesia asli, goda rekan-rekan kerjanya. Katia tertawa dan menjawab, hati saya sudah jadi milik Indonesia sejak lama. Namun, perubahan terbesar ada di dalam diri Katia sendiri. Gadis asing yang gemetar ketakutan saat pertama kali tiba di bandara itu, kini telah menghilang. Sekarang, ia adalah seorang menantu perempuan Indonesia yang anggun, percaya diri, dan seorang wanita karier profesional yang sukses. Ia menjadi sosok langka yang mampu meleburkan dua kebudayaan. Sebulan sebelum pernikahan, Katia memilih gaun pengantin tradisional kebaya bersama kakaknya. Kamu sangat cantik. Aku bahagia melihatmu sebahagia ini, Katia, ucap kakaknya. Katia memeluk kakaknya. Berterima kasih karena kakaknya lah yang telah menciptakan peluang takdir ini. 2 minggu sebelum hari H, Katia menerima kabar mengejutkan dari kantornya. Perusahaan akan membuka cabang besar di Warsawa, Polandia, dan manajemen pusat ingin mengangkat Katia sebagai kepala cabang di sana. Namun, tanpa ragu sedikit pun, Katia menolaknya. Indonesia adalah rumah sejatinya sekarang. Apakah kamu yakin? Tanya manajernya yang terkejut. Dengan mantap Katia menjawab, saya sekarang adalah bagian dari Indonesia. Saya ingin membangun kehidupan saya di sini. Mendengar jawaban itu, rekan-rekan kerjanya bertepuk tangan bangga. Hari pernikahan akhirnya tiba. Orang tua dan kerabatnya dari Polandia berkumpul bersama keluarga barunya di Indonesia. Itu adalah upacara pernikahan spektakuler yang menyatukan dua budaya. Ia mengenakan gaun tradisional Polandia di satu sesi dan mengenakan kebaya Jawa yang anggun di sesi utama sebuah pengalaman magis. Nah, kamu terlihat sangat bahagia, bisik ibunya sambil menyeka air mata. Ayah sangat bersyukur kamu bertemu pria sebaik ini di Indonesia, tambah ayahnya dengan suara serak. Orang tua Reza pun memeluk Katia erat sambil berkata, kamu adalah putri kami sekarang. Di acara resepsi, Katia memberikan sebuah pidato. Saat pertama kali saya menginjakkan kaki di Indonesia, rencana saya hanyalah bertahan selama 1 bulan. Namun, berkat orang-orang berhati hangat yang saya temui di sini, hidup saya berubah total. Sekarang, saya adalah bagian dari Indonesia, dan ini adalah rumah saya. Diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan meriah dari para tamu, Katia merasakan kebahagiaan yang membuncah. Ia sangat antusias memulai lembaran baru bersama Reza. Dan yang terpenting, ia sangat yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Mereka berbulan madu di Bali. Sambil menikmati keindahan alam pesisir Indonesia, ia dan Reza merencanakan masa depan mereka. Kalau kita punya anak nanti, kita akan mengajarinya bahasa Polandia dan bahasa Indonesia sekaligus, kata Katia. Reza tersenyum dan membalas, anak kita akan menjadi talenta global yang sangat luar biasa. Mereka membeli rumah baru yang tidak jauh dari rumah kakaknya. Katia merasa beruntung karena ia bisa sering melihat keponakannya dan mendapat bantuan dari kakaknya jika diperlukan. Kini, ia benar-benar membangun fondasi keluarga barunya di bumi Indonesia. Kembali bekerja, peran Katia di perusahaan semakin krusial. Ia ditunjuk sebagai penanggung jawab utama proyek-proyek pertukaran budaya antara Polandia dan Indonesia. Mulai dari program pertukaran pemuda, festival budaya, hingga kerja sama bisnis antar dua negara, semuanya berada di bawah arahannya. Semua ini tidak akan berjalan sukses tanpa Katia, puji manajer pusat, yang membuat dedikasi Katia semakin menyala. Terutama saat ia menangani proyek yang mengundang pemuda-pemudi Polandia datang ke Indonesia. Katia merancang program itu berdasarkan pengalaman pribadinya 10 tahun lalu. Ia memastikan program itu bukan sekadar wisata biasa, melainkan kesempatan untuk membaur dan merasakan keseharian budaya Indonesia. Indonesia memang negara yang sangat luar biasa indah. Anda benar, Kak Katia,
ucap salah seorang mahasiswa Polandia yang ikut serta. Mendengarnya, Katia merasa puas. Pengalaman masa lalunya kini menerangi jalan bagi orang lain. Pada perayaan ulang tahun pernikahan pertama mereka, Katia dan Reza berlibur ke Polandia. Kali ini giliran Reza yang berkunjung ke kampung halaman istrinya. Mereka berjalan-jalan di kota tua, Warsawa, mengunjungi kastil megah di Krakow, dan merenung di situs bersejarah Auschwitz. Polandia benar-benar negara yang cantik. Disinilah tempatmu tumbuh dewasa, Katia, kata Reza, penuh kekaguman. Katia sangat bahagia melihat suaminya mencintai kedua tanah airnya. Ketika bertemu kembali dengan teman-teman lamanya di Polandia, Katia menyadari betapa jauh ia telah berkembang. Kamu banyak berubah, Katia. Kamu terlihat jauh lebih percaya diri dan berwibawa, puji teman-temannya. Katia hanya tersenyum mengiyakan. Pengalamannya di Indonesia memang telah menempa mentalnya. Saat makan malam bersama orang tua Katia di Warsawa, keluarga tersebut merasa sangat lega melihat pancaran kebahagiaan putri mereka. Putri kami membuat keputusan yang sangat tepat, kata ayahnya kepada Reza. Tolong jaga Katia baik-baik. Reza membungkuk hormat dan berjanji. Setelah 1 bulan di Polandia, mereka kembali ke Jakarta dan Katia semakin mantap dengan keputusannya. Kini, ia benar-benar seorang warga dunia yang mencintai dua bangsa, Indonesia dan Polandia. Pada tahun kedua pernikahan mereka, Katia dan Reza mendapat kabar bahagia. Katia hamil. Kedua keluarga menyambut kabar ini dengan penuh sukacita. Semuanya sangat menantikan kelahiran bayi berdarah campuran Polandia dan Indonesia. Anak kita akan menjadi sangat spesial. Dia akan mewarisi 2 kebudayaan besar, kata Katia sambil mengelus perutnya. Reza mengangguk setuju. Mereka sepakat untuk memberikan nama Indonesia sekaligus nama Polandia untuk anak mereka. Selama masa kehamilan, kinerja Katia di perusahaan justru semakin bersinar. Proyek pertukaran budayanya sukses besar hingga menarik perhatian kementerian dari kedua belah negara. Departemen Kebudayaan kedua negara bahkan secara resmi menawarkan gelar Duta Pertukaran Budaya Kehormatan kepada Katia. Luar biasa. Ibu tidak pernah menyangka menantu ibu akan sehebat ini, puji ibu mertuanya bangga. Katia merasa tersipu malu, namun mimpinya perlahan menjadi kenyataan yang kokoh. Setelah melahirkan, kehidupan Katia memasuki babak baru yang menakjubkan. Putra mereka, yang diberi nama Indra, nama panggilan Indonesianya, dan Marcin, nama Polandianya, lahir dengan sangat tampan dan menggemaskan. Kakek dan neneknya dari Polandia segera terbang ke Jakarta untuk melihat cucu pertama mereka bersama kakek dan nenek dari pihak Reza. Anak ini adalah harta karun keluarga kita, kata kakeknya dari Indonesia saat menggendong Indra. Katia berjanji akan sering membawa Indra ke Polandia agar kakek neneknya di sana bisa terus melihatnya tumbuh. Selama proses membesarkan anak, Katia kembali menemukan keindahan lain dari masyarakat Indonesia. Dedikasi para ibu di Indonesia dalam mengasuh anak dan budaya gotong royong yang berpusat pada kekeluargaan sangat membantunya. Saat ia membeli perlengkapan bayi di pasar atau mal, para penjual selalu bersikap sangat ramah dan menawarkan bantuan. Ibu-ibu tetangga di kompleks perumahannya sering berkunjung, membawakan makanan, dan berseru, "Aduh, lucunya si bule kecil ini," menunjukkan kepedulian yang tulus. Indonesia benar-benar lingkungan yang luar biasa untuk membesarkan seorang anak, kata Katia kepada Reza. Reza mengangguk. Kita memang memiliki budaya yang sangat menghargai anak-anak. Pada perayaan ulang tahun pertama Indra, Katia mengadakan acara besar. Ia menggabungkan tradisi perayaan ulang tahun pertama adat Jawa, Tedak Siten, dengan tradisi ulang tahun pertama dari Polandia. Seluruh keluarga tertawa bahagia melihat Indra kecil mengenakan baju batik cilik dan merangkak memilih barang lambang profesi masa depannya. Indra kecil menggenggam sebuah pena. Indra kita akan tumbuh menjadi orang yang cerdas, sorak neneknya. Melihat kegembiraan itu, Katia bersyukur putranya tumbuh di tengah budaya yang penuh kehangatan ini. Atas inisiatif Katia, perusahaannya kemudian meluncurkan program baru, program pendidikan identitas budaya untuk anak-anak dari keluarga pernikahan beda negara. Program ini bertujuan membantu anak-anak campuran agar tidak kehilangan jati diri di antara dua budaya. Proyek ini sangat personal bagi Katia.
Berkat dukungan rekan-rekannya, Katia mencurahkan seluruh tenaganya untuk program tersebut. Saat Indra berusia 2 tahun, Katia menerima berita luar biasa. Program pertukaran budaya yang ia gagas terpilih sebagai proyek unggulan oleh UNESCO. Ini adalah pengakuan bertaraf internasional. Selamat sayang. Aku tidak pernah menyangka istriku akan sehebat ini, kata Reza dengan mata berkaca-kaca penuh kebanggaan. Katia memeluk suaminya. Ketakutan yang ia rasakan belasan tahun lalu saat baru menginjakkan kaki di tanah ini telah lenyap tak berbekas. Suatu minggu sore yang cerah, saat mereka sedang piknik keluarga di Taman Impian Jaya Ancol, Katia memandang jauh ke masa lalunya. Dari pertemuan pertamanya dengan Reza, di pusat kebudayaan hingga detik ini, semua kenangan berputar jelas di kepalanya. Terima kasih untuk semuanya. Karena kamu, hidupku berubah menjadi seindah ini, bisik Katia kepada Reza. Reza menggeleng pelan. Bukan karena aku, ini semua karena kamu memiliki keberanian, Katia. Kamu berani menerima tantangan. Aku hanya pria beruntung yang kebetulan ada di sisimu. Menatap Indra yang sedang melompat-lompat riang dalam pelukan ayahnya, berlatarkan deburan ombak Teluk Jakarta, Katia membayangkan masa depan yang panjang. Cerita apa lagi yang akan ditulis oleh keluarga kecil ini nantinya? Saat Indra berusia 3 tahun, Katia membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk menuliskan kisah perjalanannya ke dalam sebuah buku autobiografi. Judulnya adalah Hidup yang Berubah Karena Perjalanan 1 Bulan. Di dalamnya, ia merekam setiap detail kehidupannya di Indonesia dengan sangat jujur. Itu ide yang sangat brilian. Banyak orang akan terinspirasi. Dukung Reza sepenuhnya. Katia menulis setiap malam, selepas kerja, dan di akhir pekan. Dari kebingungan dan tangisannya saat pertama kali tiba di Jakarta, hingga kebahagiaan luar biasa yang ia rasakan saat ini. Dalam proses penulisan itu ia menyadari seberapa dramatis transformasi dirinya. Gadis 19 tahun yang rapuh itu kini telah menjelma menjadi seorang ibu dan wanita karier yang tangguh. Dan poros utama dari perubahan itu adalah Indonesia dan orang-orangnya yang berhati hangat. Indra kecil kini sudah pandai berbicara bahasa Indonesia dan bahasa Polandia secara bersamaan. Sungguh menakjubkan melihatnya berceloteh riang dengan neneknya di Jakarta menggunakan bahasa Indonesia, lalu beralih memanggil kakeknya di layar video call dengan bahasa Polandia yang fasih. Ia tumbuh menjadi anak global sejati, persis seperti yang diimpikan Katia. Mama, bagaimana ceritanya Mama bisa datang ke Indonesia? Tanya Indra suatu hari dengan polosnya. Katia tersenyum lembut dan menjawab, ini semua berkat hadiah dari Om Bima. Hadiah tiket pesawat itulah yang benar-benar mengubah hidup Mama. Menatap mata putranya yang berbinar penasaran, Katia berjanji akan menceritakan kisah lengkapnya saat Indra sudah besar nanti. Di perusahaan, posisi Katia semakin tak tergantikan. Ia dipromosikan menjadi kepala divisi yang mengawasi seluruh program pertukaran budaya Asia Eropa Timur. Kini ia bukan hanya menjadi jembatan bagi Polandia, tetapi juga bagi negara-negara Eropa Timur lainnya seperti Republik Ceko, Hungaria, dan Slovakia dengan Indonesia. Kesuksesan ekspansi ini tidak akan terwujud tanpa Ibu Katia, pidato direktur utama perusahaannya. Katia merasa sangat bangga. Ia tak pernah menyangka bahwa langkah kecilnya dahulu bisa berdampak semasif ini. Pada suatu musim semi, Katia menerima undangan yang sangat bergengsi. Kedutaan Besar Polandia mengundangnya sebagai pembicara utama di acara Hari Kebudayaan. Topiknya adalah tentang menjadi jembatan antara dua peradaban. Berdiri di podium dan menatap ratusan pasang mata, Katia merasa sedikit gugup, namun kebanggaannya jauh lebih besar. Saudara-saudara, 10 tahun yang lalu, saya hanyalah seorang gadis biasa asal Polandia yang datang ke Indonesia untuk liburan singkat selama 1 bulan. Namun, kehangatan dan ketulusan orang-orang yang saya temui di sana telah mengubah jalan hidup saya sepenuhnya. Tatapan para hadirin terpaku padanya saat Katia melanjutkan, perbedaan budaya bukanlah sebuah penghalang, melainkan pintu menuju peluang yang baru. Ketika orang-orang dari latar belakang yang berbeda bertemu dengan hati terbuka, mereka akan menciptakan harmoni yang jauh lebih indah, seperti yang saya alami dalam keluarga saya. Pidatonya diakhiri dengan tepuk tangan yang sangat panjang dan meriah.
Banyak orang menghampiri Katya untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi. Itu kisah yang sangat mengharukan. Saya jadi memiliki keberanian baru, kata seorang pemuda. Mendengar itu, Katya menyadari bahwa kisahnya tidak hanya miliknya sendiri, tetapi telah menjadi mercusuar harapan bagi orang lain. Pada hari Natal tahun itu, buku Katya akhirnya resmi diterbitkan. Hidup yang berubah karena perjalanan 1 bulan langsung meledak di pasaran dan menjadi buku laris, bestseller. Ratusan ribu pembaca tersentuh oleh perjalanannya, memberikan inspirasi masif bagi generasi muda yang takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman mereka. Buku Mama sangat terkenal ya, seru Indra dengan suara bangga. Katya tertawa sambil mengelus puncak kepala putranya. Itu karena Mama berani menerima tantangan. Suatu hari nanti kamu juga harus berani mengejar mimpimu sendiri, Indra. Buku tersebut kemudian diterjemahkan dan diterbitkan di Polandia, menciptakan sensasi yang sama besarnya. Berbagai media lokal meminta wawancara, dan Katya pun terbang ke Polandia bersama keluarganya untuk acara peluncuran dan sesi tanda tangan buku. Ayah sangat bangga padamu, nak, isak ayahnya saat memeluk Katya di acara tersebut. Sungguh luar biasa, kamu bisa membangun kehidupan yang begitu hebat di Indonesia, timpal ibunya. Orang tuanya hampir tak percaya bahwa putri kecil mereka kini telah menjadi duta budaya antar bangsa. Indra kecil juga menjadi bintang di Polandia. Kakek neneknya serta teman-teman lama Katya sangat gemas melihat kepintarannya. Dia benar-benar perpaduan sempurna dari 2 negara. Sangat cerdas dan tampan, puji sahabat Katya. Sekembalinya ke Indonesia, Katya mencetuskan sebuah proyek pengabdian masyarakat, program mentoring bagi anak-anak muda Indonesia yang ingin mencari pengalaman di luar negeri. Sebulan sekali, ia rutin memberikan seminar motivasi. Ia membagikan realitas hidup di negara asing dan strategi beradaptasi dengan gegar budaya. Apakah ada di antara kalian yang sedang ragu untuk mengambil tantangan baru di tempat yang asing? Tanya Katya di salah satu seminarnya. Ratusan peserta mengangguk setuju. Saya ingin berpesan kepada kalian, beranikanlah diri kalian. Kehidupan baru yang luar biasa mungkin sedang menanti kalian di tempat yang paling tidak kalian duga. Setelah seminar selesai, puluhan anak muda mengerumuninya untuk bertanya lebih lanjut. Menatap mata-mata yang menyala penuh ambisi itu, Katya seolah melihat bayangan dirinya sendiri 10 tahun yang lalu. Saat itu, ia juga adalah gadis yang dipenuhi ketakutan sekaligus rasa penasaran akan dunia yang belum ia kenal. Indra kini sudah masuk sekolah dasar. Karena ia bersekolah di sekolah internasional, ia belajar bahasa Indonesia, bahasa Polandia, dan bahasa Inggris secara bersamaan. Melihat putranya dengan luwes, beralih menggunakan 3 bahasa dalam satu percakapan, dada Katya membusung bangga. Mama, kata guruku hari ini, aksen bahasa Polandiaku adalah yang paling rapi di kelas. Lapor Indra dengan riang. Katya tertawa bahagia. Itu karena kamu belajar dengan sangat rajin, sayang. Di sisi lain, program pertukaran budaya yang dikelola Katya dinobatkan sebagai praktik internasional terbaik. Berbagai negara di Asia dan Eropa meminta perusahaannya untuk membagikan modul program tersebut. Katya pun mulai sibuk berkeliling dunia sebagai pembicara di berbagai konferensi internasional bergengsi. Suatu hari di awal musim kemarau, Katya menerima penghargaan kontribusi budaya tertinggi dari pemerintah Polandia. Penghargaan ini merupakan pengakuan resmi atas dedikasi seumur hidupnya dalam mempromosikan hubungan bilateral kedua negara. Pada malam upacara penganugerahan, Reza dan Indra duduk dengan bangga di barisan paling depan. Di atas panggung, Katya memegang pialanya dan tersenyum haru. Merupakan sebuah kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk bisa menjembatani 2 negara yang paling saya cintai. Semua ini tidak akan terjadi tanpa dukungan tanpa batas dari orang-orang yang telah memberi saya kesempatan. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan gedung mewah tersebut. Menatap suami dan putranya di bawah panggung, Katya merasakan definisi kebahagiaan yang sesungguhnya dan paling paripurna. Merenungkan seluruh rute panjang perjalanannya, Katya menyimpulkan satu kebenaran mutlak. Hal terpenting dalam hidup bukanlah memiliki rencana yang sempurna, melainkan memiliki keberanian untuk menyambut setiap kesempatan yang datang.
Seandainya 10 tahun lalu ia menolak hadiah tiket dari kakak iparnya. Seandainya ia menyerah pada gegar budaya dan kabur kembali ke Warsawa di minggu pertamanya di Jakarta, kebahagiaan luar biasa yang ia genggam hari ini tidak akan pernah tercipta. Setiap titik persimpangan menuntut keberanian absolut. Keberanian untuk kembali ke Indonesia sebagai mahasiswa pertukaran, keberanian untuk mengambil pekerjaan di negeri asing, dan keberanian untuk menyerahkan seluruh masa depannya di bumi Indonesia. Keputusan-keputusan berani itulah yang memahat takdirnya menjadi sebuah mahakarya. Musim hujan bulan Desember kembali menyapa Jakarta. Menjelang hari Natal, Katia, Reza, dan Indra berjalan-jalan santai di sekitar kawasan Sudirman Tamrin. Indra kecil melompat-lompat riang sambil menggenggam tangan ayah dan ibunya di sisi kiri dan kanan. Kelap-kelip lampu hias Natal berpadu dengan gemerlap lampu gedung pencakar langit menerangi malam Jakarta yang megah. "Mama, Indonesia adalah negara favoritku di seluruh dunia," seru Indra tiba-tiba. Katia berjongkok, menyejajarkan wajahnya dengan putranya, lalu menatap mata anak itu lekat-lekat. "Mama juga, sayang. Indonesia adalah negara yang memberikan Mama kehidupan kedua, dan disinilah Mama menemukan Papa dan kamu, Indra." Reza melingkarkan lengannya dengan lembut di bahu Katia dan berbisik, "Terima kasih telah memilih Indonesia dan terima kasih telah memilihku." Malam itu, di bawah temaram lampu jalanan ibu kota Jakarta, seorang wanita Polandia, seorang pria Indonesia, dan putra kecil mereka berjalan melangkah bersama menyusuri trotoar. Keluarga kecil ini berdiri sebagai simbol hidup dari cinta, toleransi, dan keberanian yang mampu menghancurkan batasan budaya dan jarak antar benua. Kisah Katia masih akan terus berlanjut. Sebagai seorang ibu, istri, wanita karier yang disegani, dan duta budaya yang menyatukan dua peradaban, ia terus menulis babak baru dalam hidupnya setiap hari. Dan untuk dipikirkan kembali, segala hal luar biasa ini bermula dari selembar tiket pesawat sederhana 10 tahun yang lalu. Terkadang, Katia berkhayal, jika ia bisa menggunakan mesin waktu untuk kembali menemui dirinya sendiri 10 tahun yang lalu di bandara, apa yang akan ia katakan pada gadis remaja yang sedang menangis ketakutan itu? Ia pasti akan memeluknya dan berbisik, "Jangan takut, beranikan dirimu dan teruslah melangkah maju. Sebuah kehidupan yang jauh melampaui imajinasimu sedang menunggumu di Indonesia." Kini, Katia mewariskan pesan magis itu kepada dunia, melalui buku-bukunya, seminar-seminarnya, dan dari cara ia menjalani setiap detik kehidupannya. Ia membuktikan kepada dunia betapa menakjubkannya kehidupan ini jika kita memiliki nyali untuk mengambil langkah pertama ke tempat yang tidak kita ketahui. Angin malam di Jakarta mungkin terasa dingin setelah hujan turun, tetapi hati Katia menyala dengan kehangatan abadi. Ia tahu dengan pasti bahwa ia telah membuat keputusan paling brilian dalam sejarah hidupnya, memilih Indonesia, memilih Reza, dan memilih untuk dengan gagah berani merangkul setiap tantangan baru. Dan mahkota dari semua keberanian itu adalah detik-detik kebahagiaan yang kini ia dekap erat-erat selamanya.